kerugian data Indonesia itu luar biasa besar. Bocor semua. Ya, bocor semua. PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Itu lebih data. parah lagi. Karena itu hampir 1 triliun korupsinya. Dia diperiksa karena waktu itu kan ada lebih kurang 11 dari staf Komdigi. Yang waktu itu Kominfo, masih Kominfo, namanya belum Komdigi. Yang kemudian dicokok termasuk si Yudiantono Apriantoni itu. Akhirnya pada tahun lalu itu ada data yang kemudian dibobol oleh hacker. Ya kan, data dibobol hacker semua disebarin. Termasuk sidik jari, termasuk... Jadi ini saatnya? Ini saatnya. Melepaskan mereka itu karena memang yang satu udah mau dipenjara nih. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Memang beberapa kali ini kita selalu membahas ijazah ya. Karena ijazah ini memang topik yang terhangat di YouTube dan kayaknya yang membahas topik lain selain ijazah selalu down, selalu habis. Tapi hari ini saya mau membongkar sesuatu yang mungkin masyarakat tidak terlalu melihat, tetapi ada hubungannya juga dengan Pak Roy Suryo nih. Pak Roy Suryo juga berhubungan sekali dengan ini. Jadi hati-hati nih. Ya kan? Kenapa berhubungan sekali? Karena ada Menteri Kominfo, mantan. Menteri Kominfo yang kemarin dia lagi di luar negeri ditelepon. Pak, katanya Bapak dapat 50% dari situs-situs judi online. Yaitu Bapak Budi Aristiadi. Nah, kita langsung saja ke pakar telematika, pengamat hal-hal yang berbau IT. Ya kan, Pak Roy Suryo. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik dan ini seru. Ya. Meskipun nggak ada hubungannya dengan ijazah. Nggak ada, Pak. Tapi saya mau mengeluarkan dari kantong kanan yang katanya 11 triliun. Nah, waduh. Jadi kita bisa bermain judi online. Oh, ini maksudnya mau main judi online. Ini judi online termasuk 303 juga. Iya, tapi ini kurang seru, itulah. Iya. Kalau nggak pakai kan ada kantong kanan, kantong kiri. Yang biasa judi ini ya. Jadi hari ini hari ini kalau biasanya ini kan offline ya kan. Ya. Kita bicara budi online. Budi online. Ini budi offline. Ini budi offline. Itu Mas. Mantap. Kalau Pak Janes gimana? Sebagai wartawan sudah mengalami banyak banyak masa mengenai judi ini ya. Dulu kan judi legal, Pak. Biar masyarakat juga tahu nih, kan anak-anak muda pada nggak tahu. Iya, betul. Dulu judi itu legal di Indonesia ya? Ya, di Indonesia, tapi beroperasinya kebanyakan di Jakarta memang. Oh, apa namanya Waktu zaman Ali Sadikin, Toto Koni, Porkas, SDSB. Oke, tapi sekarang kan sudah ilegal. Tetapi sekarang kayaknya ada website-website yang tidak bisa ditutup oleh pemerintah. Bukan nggak bisa ditutup, udah store. Udah store. Dan ini sebenarnya apa yang sampaikan Pak Janes ini betul. Jadi artinya saya tuh heran Mas gitu. Ya. Harusnya pemerintah tuh punya legacy untuk menutup. Karena dulu ketika tahun 2022 ya, itu sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah yang melakukan itu. Jadi ada PP, ada peraturan pemerintah yang bisa menutup judi itu karena judi kan yang online itu kan tidak mungkin jalan kalau servernya tidak di Indonesia. Ya gitu. Jadi ketika server itu di Indonesia tutup selesai. Cuman tiba-tiba pada saat pemerintahan yang kemarin ya, itu si Raja Petruk yang kemarin itu 10 tahun itu ya. Keluarlah peraturan pemerintah yang membuat di mana judi itu bisa dilakukan di luar negeri karena apa? Karena servernya memungkinkan untuk diletakkan di luar negeri. Itu sebenarnya akar permasalahannya. Sebelum itu nggak bisa, Pak ya? Sebelum itu nggak bisa karena pada pemerintahan Pak SBY ya itu ada peraturan pemerintah bahwa server itu harus di Indonesia. Nah, ketika server itu harus di Indonesia, dengan mudah pemerintah tuh mencekek istilahnya. Gitu, supaya dia tidak berjalan di sini. Gitu. Ketika kemudian rezim berikutnya, nah dibolehkan server itu diletakkan di luar negeri. Ini masalahnya. Itulah masalah teknis. Berarti si Jokowi juga ikut terlibat dong. Ya, dikatakan kalaupun dia secara tidak langsung terlibat akibat kepresnya dia punya tidak sendiri. Mungkin dia tidak tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Ya gitu aja lah kita bilang. Kalau terlibat kan kita nggak bisa menilai ya. Seperti jawaban saya di Polda kemarin, saya tidak bisa menilai. Karena bukan keahlian saya. Udah masih terlibat, dia mengatakan kepres itu. Bukan kepres, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Ya sama saja sih. Sama aja, pemerintah kan dia kepresnya. Cuma beda. Dia juga ya. Beda sampul lu lagi. Nah, tapi yang menarik gini Pak, sebenarnya hal ini
terbongkar karena ini dikumpulin dulu. Ntar dikira kita main beneran. Main beneran kita. Ini kan terbongkar saat Budi Ari kemarin jalan-jalan ke Vatikan. Ya kan? Dia entah kenapa dia diutus oleh Pak Prabowo, padahal dia Menteri Koperasi bukan Menteri Agama. Dia mendatangi pelantikan paus di Vatikan. Nah, tetapi justru ada rekaman yang luar biasa keren ini saat dia di Vatikan ditelepon oleh salah satu media. Nah, ini sedikit aja ya. Masa bikin judul begitu? Buset. Itu fitnah, framing, paham nggak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Nah, tuh sudah saya kasih tahu. Sudah kita tayangkan rekaman singkat bahwa kalian jangan fitnah saya dong katanya. Masa saya dibilang minta 50%? Itu Padahal kenapa dibilangin fitnah? Itu tertulis hitam di atas putih dalam lembaran BAP, berita acara pemeriksaan Yuliantono Priantoni atau Tony Tomang. Tony Tomang Jadi yang sudah tersangka sekarang ya. Terdakwa. Terdakwa. Jadi artinya itu resmi, itu pro justisia. Jadi artinya itu nggak bisa lagi dibilang cuman isu, Fitnah. karena itu atau fitnah. Mungkin tidak cuma fitnah, fitnah lebih kejam, lebih kejam dari Nggak fitnah. kayak Jokowi dong, saya difitnah. Iya. Serendah-rendahnya ya. Iya. Serendah-rendahnya. Karena Vietnam itu letak server juga untuk Budi Kamboja. online itu. Budi Iya, online. Kamboja, Nah. Vietnam itu di sana. Gitu. Tapi seingat saya, Pak, dulu Pak Budi Ari ini pernah diperiksa Ya. di akhir Desember 2024. Dan lama loh pemeriksaannya. Ya, di Bareskrim Ya. untuk masalah Budi online ini juga. Judi online. Untuk masalah Kasusnya Budi online yang diperiksa Judi Ari. Oh gitu, Judi Ari yang Ya, diperiksa. karena gini. Karena memang Ini masih kasus yang sama, Pak? masih kasus yang sama. Masih sama ya? Masih sama. Jadi waktu itu dia diperiksa karena waktu itu kan ada lebih kurang 11 dari staf Komdiji yang Iya. waktu itu Kominfo. masih Kominfo, namanya belum Komdiji, yang kemudian dicokok termasuk si Yuliantono Apriantoni itu karena itu benar-benar terlibat. Terlibatnya ini lagi ya. Dia tidak bisa dibilang tidak mengetahui. Karena sebagai seorang menteri yang kemudian meneruskan jabatan itu dari menteri sebelumnya kan Gerald Plate ya, Johnny Gerald Plate. Johnny Plate. Ya, waktu itu kita kena COVID. Ketika kena COVID itu ada satu unit mesin crawler yang itu kemudian boleh dioperasikan di luar Kominfo karena untuk kepentingan COVID waktu itu. Nah, ketika ganti si Judi Ari ini ya, itu dia tahu karena itu anunya menteri kan gitu, legasinya menteri, tapi dia tidak memindahkan lagi tugas-tugas itu dan mesin itu supaya tidak bisa dioperator dari luar Kominfo. Oke. Jadi dia pantas untuk mengetahui. Oke. Tidak mungkin dia tidak tahu. Jadi mesin ini yang tugasnya menutup Ya, mesin ini mesin crawler ya. website judi itu. Mesin ini namanya ICE ya. Ya. ICE itu automatic untuk service untuk kemudian dia bisa melakukan pendeteksian. Iya. Kan gini, situs-situs judi itu kan tidak kemudian transparan gitu aja. Ya. Namanya judi, nulisnya juga JUD angka 1. Ya, Gitu betul, lah. betul. Kalau judi hari ya JUD angka 4, angka R, gitu lah, gitu. Ya. Ya kan, supaya tidak terbaca kalau kita searching Google. biasa. Ya. Ya. Tapi oleh mesin ICE ini, dia bisa meng-crawling dan kemudian menemukan itu. Nah, dari temuan itu terungkap. Bang, itu kan terungkap ada sekitar 5.000-an situs online. Kemudian dari 5.000 ini, nah ini jahatnya. 5.000 itu diomong-omong dulu. Sebenarnya dengan mudah dengan mesin itu, pemerintah bisa menutup semuanya total ya. Sangat 100%. mudah. Iya, karena kan IP-nya ketahuan, ya, situsnya ketahuan, negaranya mana ketahuan. Oke. Sehingga tinggal di lock di situ, istilahnya dicekek di situ. Ya. Cuman dari 5.000 itu, 4.000 kemudian yang nggak mau deal, ya udah dia ditutup beneran, gitu loh. Jadi itu beneran. Jadi si Kominfo waktu itu menyurati kepada APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, untuk melakukan penutupan itu. Yang 1.000, nah ini yang menarik, dikelola dalam tanda kutip, dibaik-baikin. Star dong. Ya, aduh. Ini fakta loh ini ya. Fakta dari mana ini, Pak? Dari Fufu Fakta. Bukan. Bukan. Ini Dari persidangan. dari persidangan dan dari pengakuan orang-orang yang tertangkap itu.
Ya. Dari 11 orang yang tertangkap itu mereka menyatakan sekitar 1.000 itu kemudian tetap untuk kemudian membiayai. Gitu lah. Nah, ditarik. Oke. Waktu itu debatable. Ada yang bilang satu situs itu store 8 juta per bulan. Saya waktu itu udah teriak, Mas. Ada di googling statement saya di akhir tahun Oh yang ya, lalu. nanti kita tayangkan Iya, coba. nggak mungkin hanya 8 juta. Terlalu murah. Saya Oh, membayar murah ya? murah. Iya, 8 juta? Pemasukannya kan miliaran. Gitu. Oke. Jadi setidaknya satu situs itu bayangan saya waktu itu 25-an juta lah gitu. Iya. Antara 20 sampai 25. Dan terbukti akhirnya pemeriksaan polisi mengatakan satu situs itu 24 juta. Wah. Nah, jadi kalau di BAP yang kemarin si Tony Tomang itu disebutnya hanya store 50% dari 8 juta per bulan, terlalu kecil. Harusnya 24 Oke. juta. Bisa dihitung sekarang. Berarti Pak Roy ini prediksi judinya juga akurat. Bukan judinya. Katanya 20 sampai 25 ternyata 24 gitu loh. Betul. Jadi kalau main QQ ini, Mas, Oh, QQ. nggak hanya kita menang QQ 99, Heeh. tapi kita bisa menang juga yang namanya Q besar, Iya. angkanya di atas 40, Iya. Q kecil, angkanya di atas di bawah 9, Iya. atau sikilak. Apa itu? Sikilak tuh kartunya 6666. Waduh. Ketahuan pemain malah. Wah, ini Kita main-main kartu nih, ini Lah, kartu iya. nih Pak. Ini saya Iya. nggak bilang begitu. Ini Betul. kan nih Iya. Pak ya. Ini lihat penonton nih. Bapak Gimana? suruh pilih joker ini aja. Ah. Saya bukan nggak pilih joker Iya. ini Pak, ini. Ya, Oh. terus Pilih poin joker saya nanti kasih tunjuk mesti di mana joker itu bisa mungkin Bapak pilih Oke. kan. wah, Ya. ini main sulap Ini jadi main ini. sulap. Bukan Benar, main sulap, ya. ini salah satu teknik main judi nih. gimana? Oh. Ya, Ini Pak ya. ya, Ini joker ini bisa perlu saya lihat nih. Ah. Ini Bapak Ya, coba jokernya. ya. joker aja pilih joker jangan Oke, pilih ini pilih Pak. joker. Ya. Ya. Ini Pak ini Ya. Tuh, aduh, salah. Dedi dulu. Main Ini kawakan udah lupa. Ini, Oke. ini ya, joker, ya, ya. pilih joker doang Ya, nih, Pak ya tuh. Tuh. Ah. Mana Pak joker? Ya. Ya udah ini. Di tengah lah. Ah. Salah juga sialan. Itu namanya itu permainan judi offline. Ya. Oh, jadi Jadi iya karena ini offline. Emang ada duitnya tadi ya. Jadi Emang belum ada belum main duitnya. judi. Nah, Belum main jadi judi. artinya kembali ke pembicaraan kita tadi Iya. ya. Ya nggak apa-apa, ini Sentana tuh selalu kocak. Loh, yang kita obrolin itu sesuatu yang sangat serius loh ya. Betul. Iya, tapi Bahkan Pak, ini rekor ini. kenapa? Menteri pertamanya Pak Prabowo yang masuk penjara. Insya Allah. Kan? Eh Iya. jangan dong, saya bilang Kalau Prabowo. terjadi Enggak. ini benar-benar Bukan menteri seperti Pak Prabowo. kata Tony Tomang, Heeh. ya kan, dia menerima 50% Heeh. dan kejaksaan dan hakim ketok palu. Betul. Ini menteri Itu pertama sudah yang masuk penjara. Dan di telepon itu saya sumpah 100% saya tidak terima. Berapa persen dong? 50%. Iya. Iya Kan dia 100% nggak Sumpahnya terima. 100% nggak terima Iya. kan? Iya, 50%. 50%-nya terima ya. Ya, iya. Kalau udah kemakan Kacau ini. Tapi kalah dengan sahabat kita yang kemarin kesini, Bang Rismon. Nah. 11.000 triliun%. Harusnya begitu juga. Nah, gimana Pak? Nah, jadi artinya memang kalau sudah tadi kita bicara soal mesin crawling tadi ya. Iya. Ya. Jadi ketika kemudian mesin itu bisa diremote dari luar, Ya. ya jelas otoritas menteri yang kemudian bertanggung jawab. Nggak bisa dong dia mengalihkan kepada tanggung jawab pada stafnya. Ya. Gitu loh. Apalagi salah satu yang sudah kena kemarin, itu sebenarnya dia tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi pegawai Kominfo. Gitu loh dia. Oh. Pendidikannya nggak ada, ya kurang, tapi dia kemudian direkrut jadi staf khusus atas kata BLC. Kata BLC dari Judiari. Oke, Iya, jadi jadi- sebenarnya itu juga udah kesalahan. Udah banget lah. Udah Iya. banget. Cuman memang ya terus terang saja ada tukang selamatnya ini. Geng Ya. Oslo. Oslo ya. Ya, geng Oslo itu menyelamatkan dia. Tapi bukan Oslo yang di Norwegia. Bukan. Ini Oslo yang di Indonesia. Saya tebak pernyataan Pak Roy ini benar-benar saya juga bingung loh. Benar waktu Desember dia diperiksa di baris krim kok. Iya, tapi lolos. Bukan lolos, dia di delete sama dihapus. Lupa. BAP-nya dibuang ke tempat BAP-nya sampah. Enggak, lupa nih di BAP yang udah diperiksa si Budiar, lupa disertakan juga ke jaksa. Oh, lupa dikasih. Tapi jaksa tiba ngumpetin pada saat di sidang, ini ngeribut si Tony ini. Pusing lah dia kan. Iya, Padahal udah dia ya kan ini betul-betul Oslo yang dibilang Oslo Jokowi Betul. lah. Saya bilang Jokowi lah. Oh. Jokowi udah pasti telepon kan dari polisi-polisi dia. Kok banyak kan polisi dia Iya. tinggal aman doang katanya. Alasannya ada Bener. itu. Kok tiba-tiba di sidang teriak ini si Tony? Heeh. Sedangkan di Oke. dakwaan pembacaan dakwaan nggak ada, Pak. Ya, makanya Tapi itu. kenapa Pak? Tapi di BAP ada. Ini Gitu kalau loh. menurut- kalau Di menurut BAP Pak- ada pernyataan itu. Ah. Di BAP ada, tapi di kejaksaan dakwaan itu hilang.
Dari Oh, BAP ini. BAP yang satu lembar ini hilang. Iya, Hilang. makanya Enggak satu lembar lah. Kita kemarin udah lihat kok 50 lembar. makanya bisa. bingung jaksa, kok ada cerita dia di dakwaan nggak ada. Oke. Jadi nggak disertakan hasil BAP Budi Ari ini ke jaksa nggak disertakan. Aduh. Memang- Teriaklah di sini. 4 gulipat lah itu. Tapi itu prerogatifnya polisi ya. Bukan. Misalnya Nggak gini nih, boleh. Pak. Boleh nggak? Misalkan polisi memeriksa 30 orang, Ya. 50 orang. Ha-ha. Tapi yang dikasih ke jaksa 2 doang. Banyak. Boleh kan? Oh, Berarti bukan itu boleh. prerogatifnya polisi dong. Tapi tidak boleh sebetulnya semua tersangka yang terlibat harus diserahkan. Cuman Semua diserahkan. karena terjadi biasa banyak begitu, banyak misalnya orang narkoba 10 orang ketangkap, dipasang 1 orang, pala yang korban. Yang semua yang penting gimana caranya bisa bebas. Banyak itu makanya permainan masih banyak polisi-polisi yang nakal ini diketahui di sini. Iya, Betul. betul. Desember masih diperiksa si Budi Ari. Iya. Karena MB Oke. yang ditangkap itu. Ternyata di dakwaan itu nggak ada. Lolos dia. Jadi boleh kita pertanyakan dong ke Bareskrim. Bukan Iya. pertanyakan, nggak usah pertanyakan lagi. Tunggu dulu, kan Bareskrim sudah jelas-jelas meriksa, Pak. BAP-nya mana itu? Kok di jaksa nggak ada, di pengadilan nggak ada? Bisa jadi itu, tapi menghilangkan tenaga, mengeluarkan tenaga lah kita meriksa itu. Tapi masyarakat biar tahu kenapa ini diperiksa di BAP tanggal Desember 2004 Budi Ari diperiksa loh. Iya. Harusnya ditahan loh, karena Iya. di otaknya. Ini di dakwaan ini nggak ada, waktu dibaca dakwaan tuh nggak ada sih itu Budi Ari. Oke. Tapi di sidang di pengadilan ini cerita. Muncul itu nama Muncul. itu. Si Tony yang Iya. membuka ini justru Nah, ya. itu makanya saya bilang loh, ini Tahu nggak Pak pemerintah ini- Janes? Kenapa diselamatkan? Jadi kan sebenarnya akhir tahun lalu itu Ya. ada sebuah kapal. Kapal apa itu- nih? Kapal itu- beneran apa kapal? Bukan, kapal dalam Kapal-kapalan. tanda putih. Kapal itu Oh. akhirnya sekoci untuk menyelamatkan geng Oslo ini supaya dia punya partai. Oh. Jadi kan sebenarnya kita tahulah Budi Ari ini kan memang ketua sebuah organisasi. Ya. Ya kan gitu. Nah, itu mau dijadikan partai. Oh, Namanya- organisasi yang sering berlawanan dengan Pak Roy soal ijazah itu ya? Iya, pro judi online. Pro judi online. Pro judi Silakan online. disingkat sendiri ya. Iya, jadi pro judi online itulah yang kemudian mau dijadikan partai ketika akhir tahun kemarin. Iya, iya, iya. Bubar sebenarnya gara-gara Oh, itu. dicokok ini. Jadi Oke. makanya sekarang kalau kita leapfrog sekarang, leapfrog tuh loncat kodok. Karena memang ketua umumnya Budi Ari dulu ya. Lah Apa iya. sampai sekarang masih ya? Masih ya? Oke. Nah, makanya terus sekarang karena ini kacau skenario pertama, dia bikin skenario kedua adalah malah kebonnya Sugudel. Kebonnya Sugudel tuh yang Apa sudah tuh? dikelola anaknya baik-baik, tiba-tiba diambil oleh bapaknya gitu Oke. partainya gitu loh. Jadi Ya udah kita sebut aja lah PSI kan partai Oh, anaknya. iya. Meskipun ada skenario Plan C lagi nih kayaknya Pak. iya iya apa itu? Beberapa hari lalu saya lihat ada berita Heeh. Pak Roma Hurmuzi Oke. mengatakan Jokowi cocok jadi ketua umum P3. Aduh, saya bilang, ya mohon maaf ya, dia kan tidak punya latar belakang agamis, Iya. kiai atau apa, keluarga dari pesantren atau apa Iya. ya. Partai Persatuan Bo, ya pikirin lagi lah. Iya. Itu sama dengan itu ada orang yang menurut saya udah kurang setengah lah gara-gara Apa tuh? ya gitu kurang setengah gara-gara digebukin di depan DPR itu. Heeh. Nah, dia menyebutkan Fufu Fafa adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Wah. Iya ya, Itu terbaik sepanjang sejarah Indonesia. gila kan? Apa kata Bung Hatta? Makanya Apa kata Tri Pak Tri Sutrisno? Sutrisno, Iya. Sri Sultan Hamengkubuwono, masa Banyak loh. Fufu Fafa terbaik? Ya memang akibatnya digebukin di depan DPR ditelanjangin ya kayak gitu itu udah. Iya, iya, iya. Ya. Kembali ke sosok ini. Iya. Tapi Jadi sebenarnya partainya batal ya? ya saya nggak tahu jadi batal atau enggak ya gitu. Ya, mungkin mikir-mikir tapi lagi artinya dia. udah kocar-kacir lah gara-gara Ya, penanganan. Dan menurut saya ini harus digas ya. Kalau aparat kita mau disebut tidak tajam hanya ke bawah tapi juga tajam ke atas. Ya. Ya ini tadi kata Mas Mike tadi, Apa tuh? orang pertama, menteri pertama yang dikasih medali sebagai Ya. menteri yang Bukan ditangkap. medali di leher, medali di sini. Itu maksudnya. Ngeri kali ini. Iya. Soalnya saya mengingat ya, ini ingatan saya sebagai ya wartawan dan Heeh, ya ingatan publik juga lah. betul. Saya rasa seingat saya Ya. yang memegang rekor menteri terbanyak di penjara itu ya Pak Jokowi, Iya Iya tahun kan? lalu. Iya, Heeh. iya. ya kan? Nganggap Periode Pak Jokowi 10 tahun, menterinya terbanyak, ya kan? menterinya terbanyak di Belum, penjara. belum dianya lo ya. Oh iya, itu saya nggak.
Di zaman Pak SBY kan ada beberapa aja. Di zaman Pak Jokowi lebih banyak. Daripada zaman Pak SBY. Betul. Nah, Pak Prabowo ini nggak tahu. Mungkin jadi rekor tercepat ini. Iya. Bukan terbanyak tapi tercepat. Yang Baru- pertama. baru Tapi 6 bulan menteri lebih. dalam pemerintahan Prabowo. Menteri Tapi pemerintahan sebetulnya Prabowo. itu adalah peliharaan ternaknya dari Pak Jokowi termasuk. Oh, ternak. Iya iyalah. Aduh. Lo memang dia kok semuanya titip. Kalau ternak itu kan biasa kita menyebut buzzer. Berarti dia buzzer juga dong. Emang bukan buzzer lagi. Udah banyak Yang kalau itu. mendanai buzzer jangan-jangan dia Iya. juga. Oh gitu. Loh, Oh, Tapi sebenarnya iya ya. kasus dia tuh bukan hanya ini loh, Pak Janes. Jadi- Ada lagi, Pak. Oh betul. Kita harus apresiat pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang sekarang sudah juga mengusut kasus yang namanya PDNS, Pusat Oh. Data Nasional Sementara. Itu Pusat lebih data. parah lagi karena itu hampir 1 triliun korupsinya. Wow. Ya, dan alhamdulillah nih kemarin sudah ada beberapa TSK yang ditangkap. Memang saya termasuk agak sedih ya karena salah satu yang dijadikan TSK itu adalah Mas Semi. Semi itu Samuel Abrejani Panggerapan. Yang dulu dia mengundurkan diri ketika ada kasus PDNS itu. Untuk mereview cerita kita ya, Pak Danes, Mas Mike dan juga pemirsa Sentana, tahun 2024 yang lalu itu pemerintah tuh punya gawe sebenarnya 4 proyek besar ya gitu, Pusat Data Nasional yang pakai sementara. Yang waktu itu mau diresmikan pada akhir tahun. 1 PDN pertama itu ada di Cikarang. Ya, Cikarang Industrial Estate ya. Yang kedua ada di Batam. Ketiga ada di IKN, keempat ada di Labuan Bajo. Yang pertama ini kerjasama dengan Prancis, ini dengan anggaran sekitar 2,4 triliun. Ya. Kemudian yang kedua ini kerjasama dengan Korea dan Amerika, ini ada di Batam. Ya. Batam. Yang ketiga ada Itu di masuk IKN. akal. Ya. Itu nggak masuk akal. Nah, Jauh kemudian banget. ngapain di IKN? Yang keempat ini lagi nggak masuk akal. Iya, itu lebih nggak masuk akal. Labuan Makanya Bajo, Gila. ngapain tempat wisata? Nah, tempat wisata waktu itu proyek ini itu sebenarnya ini masih peletakan batu pertamanya zaman Jory Gerard Plate. Mau diresmikan November tahun 2024 yang ada di Cikarang. Cuman gara-gara si Judiari ini juga, mungkin saya nggak tahu apakah dia mungkin mukanya hilang ya. Karena dia mau cari muka. Oh, dari muka deh. Atau ada perintah dari mbahnya ini, Oh. geng Oslo ini, untuk diresmikan 17 Agustus 2024 supaya masih pada pemerintahan dia. Oke. Ya kan? Kalau November kan nggak masuk Sudah pemerintahan dia. jadi. Nah, jadi putar-putar otak, akhirnya Judiari ini membuat satu yang namanya PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Ibaratnya gini, Mas. Kita sudah punya perencanaan bagus untuk bangun rumah. Anggaran sudah keluar. Tiba-tiba si pemilik rumah bilang, aku pengen langsung masuk rumah itu. Ya. Gimana caranya? Karena belum selesai. Belum selesai. Nggak malah menyelesaikan rumahnya, tapi malah ngontrak. Oh. Jadi bikin Jadi PDNS. sementara, jadi sementara Ya, programnya ini itu saya udah- yakin banyak masyarakat yang sudah lupa ini. Betul. Sementara itu, satu ada di Serpong, Mm-mm. ya, ini milik Indosat. Yang satu ada di Surabaya, milik Telkom Sigma. Oke. Kita tahu, akhirnya pada tahun lalu, itu ada data yang kemudian dibobol oleh hacker. Ya. Ya kan, data dibobol hacker semua disebarin. Termasuk sidik jari, termasuk Inavis, ya, Ya. milik kepolisian, ya, milik TNI, BAIS, Ya. BPJS disebarin. Ini kan kalau dihitung, Mas, di samping tadi yang hampir 1 triliun, kerugian data Indonesia itu luar biasa besar. Bocor semua. Ya, bocor semua. Dan akhirnya itu kan terungkap. Yang bobol itu adalah yang sementara tadi, Pak Janes, yang ada di sementara. Surabaya. Oh. Ini kan konyol banget. Keluar anggarannya hampir 1 triliun tadi. Makanya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, salut saya, kemudian mengusut itu. Karena itu korup, udah jelas-jelas korup ini. Korupsi Wah, 1 dan triliun itu satu mengalir ke kantong siapa saja. tuh ya. Nah, ini. Kok tanya saya? Ya, kita tanya netizen aja deh. Waktu Menurut itu- mereka ini ngalir ke Siapa? kantong siapa? Waktu itu memang kita dengar semua. Iya. Gara-gara kasus PDNS, Pusat Data Nasional Sementara yang dibobol itu, Iya. akhirnya Dirjen Aptika, Dirjen Aplikasi dan Informatika waktu itu yang namanya Semi atau Samuel Abrejani Panggerapan ini mengundurkan diri. Sehingga dia pasang badan dia. Iya, iya. Nah, tapi saya yakin Mas Semi, contohlah Pak Kasmujo. Masuk lagi Mas Mujo. Masuk lagi kan? Viral lagi Iya. orang itu. Jujur saja, Betul. ceritakan saja. Seperti Tony Tomang juga. Seperti Tony Tomang juga. gitu. Jujur juga. Jujur ungkapkan di berita acara pemeriksaan, Betul. uangnya mengalir kemana. Iya. Soalnya kalau udah dirjen itu udah di atasnya udah
tinggal menteri. Iya, gitu loh. Wah, ini luar biasa ini, Pak. Jadi memang Menteri Kominfo ini juga sangat strategis ya. Sangat. Karena Bisa anggarannya bisa gede bobol sidik jari presiden misalnya betul, kan. betul. Karena Itu ini kan luar biasa Inavis ya, Indonesian fingerprint system itu saja. Itu Iya, bobol. iya, Itu bisa digunakan untuk daftar pinjol, untuk pinjaman online. Iya, Nggak betul, bisa. betul. Artinya bisa. Iya, Jadi pantas ini banyak parah. pinjol nelpon Pak Janes belakangan ya. Jangan-jangan bocor juga datanya Pak Janes. Beberapa kali saya pinjam nggak pernah, cuma aplikasi doang saya pinjam ditolak juga. Karena Ya, apa? masa BI checking dong. Pekerjaan apa? Wartawan yang ditolak. Oh, ditolak kalau Nah, wartawan. benar, karena punya ngeles semua ini. Iya, 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 iya. Nah, gimana Pak Janes? Kalau saya ngelihat ya, Pak Budi Ari ini kan, tadi kan Pak Janes sudah bilang juga bahwa ini menteri titipannya Jokowi, Ya. Iya. ya kan? Saya jadi teringat juga dengan Purnawirawan lagi. Nah, apa itu? Pak Sunarko waktu itu bilang, Ya, reshuffle semua menteri titipan Jokowi. setuju. Setuju. Lah, ini kan nyambung sekali nih. Menteri yang pertama akan dipenjara kalau Tony Tomang itu benar ya. Ya. Ini lagi-lagi kita disclaimer nih. Ya, kok harus dong. Kalau Supaya hakim melihat ini apakah Tony Tomang itu benar gitu loh. Betul. Kalau itu benar, berarti ini menteri pertama yang dipenjara dan itu titipan Pak Jokowi. Gimana menurut Dan Pak Janes? kata apa entah istilahnya apa ya, Hmm. apa Henry itu yang dari apa Humas Kejagung itu, Ya. itu kan mengatakan itu fakta persidangan, Ya. ya kan? Emang Betul, harus betul. Jadi Sudah fakta fakta persidangan persidangan. disebut di sidang, ya harus terus karena mau apapun berita acaranya, apa yang disebut di sidang itu yang paling benar. Ya. Dan harus dipanggil jadi minimal saksi dulu ya. Iya. Ya, Untuk bersaksi di persidangan besok. saksi di persidangan itu pertama-tama kalau saya selaku hakim nih, kalau saya hakim saya akan panggil polisi penyidiknya siapa. Nah, verbalisan dulu ya gitu ya. Barisan. Kenapa ini bisa nggak sampai ke jaksa? Jaksa yang terima siapa? Oh, Kenapa pemeriksaan yang Desember. Hasil BAP-nya si Budi. Budi kenapa nggak dituangkan di kejaksaan? Betul. Oke. Pengakuan si Budi, ternyata pengakuan si Tony ini banyak diselenggarkan oleh jaksa. Hmm. Ini akan diperiksa semua. Apa yang memeriksa apa? Pak? Iya, Boleh iya, kalau polisi bisa aja, tapi nanti polisi kalau ditanya kenapa kamu nggak ini, kan atasan yang ngomong Pak. Harusnya kasih tahu juga, bukannya orang itu bodoh. Atasan Ada lah ya. tekanan. Berat Tekanan. juga jadi polisi ya. Ya udahlah, sudah hapus aja itu yang itu. Yang Budi Ari yang diperiksa nggak apa aja nggak ada. Di Padahal ini bukan kaleng-kaleng loh Pak. Sudah bareskrim loh. bareskrim loh, iya. Mabes loh ini. udah saya bilang Bareskrim itu namanya doang Bareskrim Badan Reserse Kriminal. Reserse Kriminal Pusat. Pusat. Jadi, gara-gara ada tekanan-tekanan jadi kayak orang bodoh semua di polisi ini. Bener. Oke, jadi kayak orang bodoh ya. Iya, Kaya kayak ya. orang bodoh. Oh, Pakai kaya lo ya. Pakai kaya. Seperti Seperti. saya model Rocky Gendrung kan, makanya kan pindah ada seperti Oh, seandainya. seandainya. Itu hebat dia. Ya patut diduga. Patut diduga. Jadi patut diduga Budi Ari ini harus dipenjara ya. Kok patut diduga di penjara? Ya udah saya Gimana, bilang, Pak? orang di rekaman itu jelas bilang 100% saya tidak terima. Iya memang Itu benar, betulnya, sebetulnya tahu kau siapa sih? Budi Gunawan PDIP. Wah, Loh, Oh. padahal Budi Gunawan itu bukan PDIP lagi itu, Ya. bukan, udah Ya, anak buah ya, Jokowi. Udah projo itu. Nah ini menarik nih. Saya nggak ngerti juga maksudnya Pak Budi Ari ini. Heeh. Maksud dia PDIP itu siapa? Kalau Budi Gunawan kan sudah bukan kader ya. Betul. Bukan kader. Apa maksudnya kader PDIP yang dulu pernah jadi presiden? Oh, kalau dia bilang kader masih mending satu orang ini PDIP berarti Oh, seluruh seluruh PDIP. partai ya. Memang Iya. sudah dilaporkan Betul. ya. Makanya, sudah dilaporkan ke makanya polisi. PDIP itu partai nggak boleh. partai PDIP Organisasi resmi itu. melaporkan judi hari ini ke kepolisian. Kepolisian, Saya kira betul. itu ya betul. Tadinya yang Ya, lopar, yang tukang lapor hanya nggak bagian sono aja ya kan. Kan sono sukanya tukang lopar lapor aja Iya, gitu. tapi saya berdoa juga semoga pelaporan PDIP ke kepolisian ini Ya. ya bisa jadi LP hari itu juga gitu loh. Oh, ya, Seperti cepat. yang kemarin kan. Iya, yang tanggal 30 April itu. Ya, itu kan Lapor langsung jadi LP, cepat, langsung jadi ternyata. apa? Ini perang lagi kedua kali nih PDIP. Bukan dari PDIP bisa kemana? Aturannya kan dari harusnya PDIP melaporkan Jokowi masalah ijazah palsu karena sudah ditipu bulat-bulat Ya. selama Ya. mulai dari wali kota, Betul. dari gubernur, Ya. jadi presiden. Dia kan di belakangnya PDIP pada saat itu partai berkuasa. Ya. Ya kan? Ternyata PDIP tidak mau melaporkan itu. Harusnya PDIP melaporkan dong ditipu oleh Ya. Jokowi. Ya, Ini boleh, nggak mau. boleh jadi. Kenapa nggak mau orang bilang, siapa tahu kebagian. Kita nggak tahu, memang siapa tahu. Dan begitu juga ini Budi Ari akan perang lagi nih. Ah. Karena Budi Ari ini waktu dilaporkan PDIP Nah,
ini akan pertarungan kedua kali karena PDIP melawan Jokowi. Main lagi nih. Ya. Oke. Ini pertarungan ini. Benarkah laporannya si PDIP ini ke Budi Ari ditanggapi polisi? Benar nggak? Betul. Kita tunggu dulu. Ya. Karena ini ada backingan juga dari Pak Jokowi ini si Budi Ari. Jelas. Oke. Jadi Bapak curiga sedikit bahwa pelaporan ini tidak akan ditindaklanjuti Ya. Ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ditindaklanjuti. Cuman ya nanti alasannya macem-macem lah. Oh, kayak kemarin ya, Bareskrim katanya Iya. tidak cukup Tidak apalah cukup segala Tidak macam. cukup alat bukti. Ya. Tapi Ya, saya kira cukup memang alat ini bukti. terutama untuk Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo, Ya. harus cepat loh ini. Karena kalau enggak nanti kan sekarang dia itu masih menjabat ini si Judiari ini. Masih sebagai Menkop kan. Menteri Koperasi. Dan di dalam kementeriannya ini kan lagi membangun yang namanya 80.000 Koperasi Merah Koperasi Putih. Merah Putih. Yo. Iya Itu kan? anggarannya gede juga nanti. Iya, saya juga berpikir gini, Pak. Nah, Kalau memang dia itu seorang koruptor dan diberi lagi jabatan. wewenang Ya. untuk mengelola uang sebanyak itu, Ya. ya udahlah. Mumpung gua belum di penjara, gua korupsiin lagi dikit ya. Ya kalau dia koruptor loh. Ini kan kecurigaan dari masyarakat, dari si Tony Tomang. Tapi habis sih waktu masalah Koperasi Merah Putih itu kan habis sama komisi berapa kemarin yang ketemu dengan Budi Ari itu. Iya. Ya, betul. Yang dimarah-marahin. Dan dia Dihabisin anu dari mental mana dia. sih ya? You Betul. punya langsung untung 20%. Ya. Jangan ngomong-ngomong omdo kau. Memang nggak masuk akal Nggak sih, masuk Pak. akal Masa itu. sih kita katanya kan 5M 5M. Ya. modalnya. Aha. Tahun pertama langsung balik 1M. Ya nggak Itu mungkin. gila kali. Nggak mungkin. Yang jelas Tapi kalau Ada bahayanya. Tapi benar juga dia kira mah dia otak dia itu sama dengan Koperasi Merah Putih itu sama operasional dengan judi online langsung untung banyak. Tapi Itu ini memang juga. tapi ini memang bahaya loh ya. Karena kalau kita lihat jumlah desa di Indonesia Ya, kan juga mirip-mirip dengan angka 80.000 itu juga. betul. Ini bisa digunakan untuk pembiayaan partai tadi itu. Oh, partai judi online itu. Iya, jadi ini harus Oke. masyarakat cerdas ya berpikir gitu ya. Ini nggak suudon, tapi ini memang pola-pola mereka selalu begitu. Ya gurunya aja pembohong Jokowi. Jadi kalau Iya. menurut Pak Roy nih, Ah, ya Bapak kan dulu pernah di politik juga Ya, ya, meskipun ya. sekarang sudah tidak sudah nggak, saya berpartai udah 5 lagi. tahun nggak di partai, tapi Ya. saya 15 tahun di partai. Jadi menurut Pak Roy, Ah, langkah politik terbaik Pak Prabowo mengenai Budi Ari ini apa sekarang? pecat. betul, pecat. Pecat. Dengarkanlah saran dari Purnawirawan TNI kemarin itu. Ya. Ya gitu. Bahkan itu kan sudah sudah disetujui oleh lebih dari 103 jenderal kan gitu. Ya. Sekian Laksamana, sekian Totalnya 300-an lebih lah. 300-an lebih gitu ya. Dan Ya. itu kan jelas betul ada poin di mana lepaskan atau berhentikan menteri-menteri yang memang masih ada tanggungan dengan pemerintahan rezim yang lalu. Ya. Itu saya kira clear betul lah. Ya. Karena semua itu bermasalah kok. Saya bilang semua ya, gitu menteri yang lalu itu. Iya kan? Semua, Pak. Iya, Ya. semua tuh ada masalahnya. Satu Judiari itu ada masalah ya. Terus ada menteri lain lagi yang kena masalah karena dia disebut dalam kasus ijazah. Oh iya. Ya kan gitu ada. Ada itu yang Ya, yang Perhatiin. disebut lagi. Padahal gue baru mikir nih, gue bilang apa ya, inisial P atau apa gitu ya. Ya lah, saya tahu semua kok. Aduh. Semua lah. Iya kan? Memang Kayak memang betul-betul, saya Iya, setuju, Pak. banyak banget gitu yang bermasalah. Jadi artinya ketika itu kayak katakan Muslim bermasalah, itu akan mengganggu kinerja dari Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sebenarnya harus benar-benar tegaklah, beranilah gitu. Jadi ini saatnya Ini saatnya. melepaskan mereka itu Iya, iya. karena memang yang satu udah mau dipenjara nih. Sesuai keterangan Tony Tomang loh. Betul. Ini bukan Harus. analisa Iya, kita asal-asalan tapi Harus. sudah fakta persidangan. persis. Dan itu bukti-buktinya udah ada Mabes Polri itu, yakin saya. Iya. Ya, tinggal kemauan aja. Korek lagi, Iya. mereka jelas kok Tommy Tomang itu jelas punya bukti-bukti kok itu. Nggak Iya. tahu aja polisi itu. Dan Nanti dia nggak mau di pengadilan mati dibuka- sendiri. Dibuka Ya, itu di pengadilan nanti sama dia. betul. Jadi kita berharap kepolisian juga memberikan semua BAP dan Persis. bukti-bukti Karena sekali lagi Mas ke ya, pengadilan ya. kerugiannya Pak Janes itu bukan hanya bisa dinilai dari 1 triliun tadi ya soal Iya. PDNS. Bukan hanya soal judi online yang itu sudah hampir kalau dihitung kan 1.200 triliun uangnya. Iya. Oh, iya, Itu kan ya. luar biasa. 24 Tapi juta ya. kerugian data pribadi kita itu loh pada Betul. kasus PDNS itu. Data dari BSSN ya, kemudian BSSN mengakui kalau waktu itu kan kepala BSSN Pak Hinsa Siburi yang waktu itu. Ya. Itu mengatakan ini ada kelengahan, kemudian juga dari BAIS ya, Badan Intelijen Strategis ya untuk TNI, kemudian Inavis dari kepolisian, BPJS waktu itu kan hilang semua gitu loh. Betul. Artinya kan diambil alih oleh hacker.
dan kemudian itu kalau dinilai, luar biasa Mas, Wah. luar biasa besar. Gitu Itu loh. baru namanya data pribadi. Itu baru namanya big data. Iya. Bukan big data omong-omong si Opung itu. Bukan ini ya, yang tunjukkan itu ya. Wah, itu lain lagi. Itu kan bukan data pribadi, ijazah Itu seorang ijazah pejabat. itu. Kalau ini justru ini yang data pribadi, guys. Data Jadi, pribadi kita sudah diumbar dan kemudian gara-gara kesalahan atau mungkin kebodohan, kalau kata Om Rocky Gerung tuh kedunguan. dari seorang Ya. Judi Ari ini tadi. Ini loh Judi Ari. Oke, Judi Ari ya. Ini loh Judi Iya. Joker Ari ini loh. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan mengenai kasus Judi Ari ini? Ya kalau saya sih saya bilang dia harus betul-betul ditindaklanjuti, siapa polisinya, siapa jaksanya. Ya. Bisa mengesampingkan Jangan pengakuan si Budiari. jangan hanya karena sekarang isu yang laku ijazah, ini juga jadi dilupakan ya. Iya, benar. Tapi ijazah harus lanjut ijazah malah. Oh ya harus lanjut Iya. dua-duanya kalau perlu. Sampai Jokowi bukan dia ditangkap. Oke. Tapi jangan juga Budi Ari ini lolos gitu loh. Jangan. Oh, jangan. Ini Jangan kan sampai lolos ini kan persis kayak kasus pagar laut, Mas. Ya. Kita sibuk dengan yang lain, tahu-tahu si lurah kosen itu lepas sudah. Iya, udah lepas. Udah Nanti lepas, gitu. kita lengah gara-gara ngurus Iya. ijazah. Betul. Yang ini lepas Budi Arinya. Chandra ditangkap malahan ya kan gitu si Lurah. iya si lurah itu ya. Lurah Kohot itu malah lepas gitu. Lepas Ini itu. juga jangan sampai orang bicara soal ijazah. Nah, Judi Ari ini lepas gitu. Iya. Nah, ada lagi Pak Roy untuk terakhir kesimpulan? Ya, terakhir kesimpulannya sebenarnya banyak banget ya untuk kemudian Pak Prabowo ini untuk bisa menegakkan pemerintahannya. Nggak usah jauh-jauh ya. Korupsi atau perjudian dikejar sampai ke Antartika sana. Ya, Antartika. Dulu saya pernah bilang ya di lingkungan kita, kejar di antar kita. Orang-orangnya ada di sekitar Bapak, ya. Ya. Ya tuh, baik menteri-menteri titipannya dulu atau yang paling dekat Fufu Fafa. Waduh. Fura Tidak tahu apa-apa. Wah, ini udah kompak nih. Luar biasa. Oke guys, sekarang tinggal kamu sudah dengar semua fakta-faktanya dari tadi. Itu fakta persidangan, bukan klarifikasi kayak kemarin ya. Kalau klarifikasi itu masih nggak jelas lah. Tapi ini sudah fakta persidangan, sudah terdakwanya yang ngomong bahwa Budi Ari terima 50%. Ya. Bagaimana lagi cara mereka mau menyelamatkan kawan satu ini? Saya rasa sudah nggak ada lah caranya. Mendingan diproses saja dengan baik. Bagaimana suruh dia tanggung jawab mana duitnya itu. Siap. Si 50% itu ya Pak ya. Mm-mm. Mana dan jangan sampai ini menjadi kerusakan pertama di pemerintahan Pak Prabowo. Setuju. Lebih baik yang memang orang-orang yang sudah rusak ini dibuang-buangin aja dah, ya nggak? Iya. Daripada Pak Prabowo-nya sendiri ikut rusak nanti di Iya, ujung-ujungnya. katanya ikan busuk itu dimulai dari kepalanya. Ya. Maka kalau yang mulai udah ekor, sebelum sampai kepala, ekornya diamputasi dulu. Iya, potong aja ekornya. Iya, Ya kan salah satu ekornya ya Budi Ari inilah. Iya. Semoga Pak Prabowo menonton ini dan semoga pemerintahannya semakin baik dan terhindar dari orang-orang seperti ini. Amin. Thank you Pak Roy. Terima Thank you kasih. Pak Janes. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, di Terima komen, kasih. dan di share. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank Ya. you.